Arya Wiguna tepati janji. Pulang dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, ia langsung menyatakan cintanya kepada Putri. Menginjakan kaki di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng semalam, Arya tidak mau buang waktu. Ia langsung mendatangi lokasi syuting Putri di kawasan Depok. Seperti apakah saat Arya menyatakan cintanya kepada Putri? Lalu bagaimanakah jawaban dari Putri? Pekan ini, inilah berbagai kisah tentang semua demi cinta dari jagat selebritis. Diawali kisah Arya Wiguna, sosok selebritis dadakan yang berjanji saat pulang dari Kolaka, Sulawesi Tenggara akan langsung menyatakan cintanya pada putri gadis idaman. Maka berikut ini kisahnya. Pulang dari Kolaka, pria yang kini digandrungi banyak orang di mana-mana ini seakan tak kuat menahan rindu. Dalam pikirannya seolah hanya satu yang diingat, hanya putri seorang. Baru saja menginjakan kaki di Bandara Soekarno-Hatta semalam, Arya langsung mengontak Putri lewat telepon genggamnya. Arya berencana akan mendatangi lokasi syuting Putri untuk mengungkapkan asa yang sudah mengepung perasaannya. Halo. Halo. Kak. Halo sayang. Kakak Ya sayang. lagi di mana sekarang? Lagi transit di Bandara Hasanuddin Makassar. Oh gitu. Terus sampai Jakarta berarti kemungkinan jam berapa? Sekitar jam setengah 8, jam 8 lah. Setengah 8, jam 8 lah. Oh gitu, nggak delay ya dia? Jemput ya. Iya, kalau misalkan nanti aku breaknya cepet sih bisa kesana. Tapi kalau misalkan breaknya sampai malam, aku juga nggak tahu. Izin dong, izin. Nggak tahu dibolehin apa enggak. Tapi belum ngomong sih. Terus kangen nggak kak sama aku? Apa? Terus kakak kangen nggak sama aku? Ya nanya lagi. Loh, ya iya dong. Aku nanya, aku pengen tahu jawabannya. Ya pakai kangen. Itu di sebelah ada siapa, ada Dini ya? Terus kangen nggak kak? Dini. Kak, jawab dulu. Ih, Apa? jawab dong. Bukan kangen lagi tahu. Aku tuh sudah bukan kangen lagi. Aku tuh larinya sudah falling in love sama kamu. Bagi Arya, menyatakan cinta secara langsung sepulangnya dari Kolaka menjadi begitu penting. Sejak berkenalan dengan Putri hingga ia terbang ke Kolaka, syarat yang diminta Putri telah ia tepati. Salah satunya menyatakan cinta di depan awak media. Lalu, entah apa lagi permintaan Putri yang sudah dipenuhi Arya. Yang jelas kemarin Arya terlihat begitu optimis melangkah ke tempat Putri. Halo. Di parkiran aja kali ya. Hah? Sini aja deh. Hey. Di sini, Mas. Bahaya, jangan. Boleh nggak nih? Pacar yang mana nih? Belum jadian kita. Sama si. Jadi saya sama Putri tiap hari kontak-kontakan, BBM-an, teleponan. Jadi tetap sesuai janji saya. Saya pertama kali kenal Putri tanggal 14 Mei, sehari sebelum ulang tahun. Lalu dia ingkar janji, tidak datang ke ulang tahun saya di Muara Angke karena dia memang belum selesai syuting. Gak apa-apa, saya beri waktu seminggu untuk berpikir. Jadi hari ini dari bandara kita akan langsung ke Studio Alam Depok di tempat syutingnya Putri. Nanti mungkin media akan menyaksikan langsung pernyataan saya ke Putri. Ditolak enggaknya saya sudah siap. Kangen jelas dong. Kangen, hah? Gimana kalau Kangen ya. Kalau kangen Putri ya udah, kalau di hotel meluk guling aja. Meluk guling anggap aja itu Putri. Saya di sini nggak mau main-main ya. Jadi kalau Putri bilang kalau dia pernah menantang saya, kalau emang sayang nyatakan depan televisi dong, saya buktikan bahwa saya tidak main-main. Jadi dia sekarang tadi ucap di telepon udah nggak berani lagi nantang. Takut tantangannya dijalanin. Jadi ya bentar lagi kita akan tahu jawabannya apakah Putri menerima saya atau menolak. Tapi saya sudah siap. Walaupun ditolak, seorang Arya Wiguna tidak akan pernah gentar. Kalau masalah sebelumnya ada gosip saya dengan Vitalia Sesa, terus terang itu saya hanya foto bersama, tidak ada apa-apa. Kalau masalah saya dengan Dewi Sanca, terus terang itu hanya seorang sahabat, ya, seorang teman. Jadi saya juga bilang sama dia, kita bersahabat, saya teman. Kalau ada yang bisa saya bantu, saya bantu. Memang terus terang saya ini orangnya aslinya
penyayang. Karena ada lagunya 1, 2, 3 sayang semuanya. Jadi semua harus saya sayang. Nggak peduli laki perempuan, semua saya sayang. Semua kalau memang ada yang bisa saya bantu, saya pasti bantu. Jadi ya buat Dewi Sanca, kalau memang dia ternyata memang menyukai saya, itu hak dia. Tapi saya udah bilang sama dia bahwa saya mencintai Putri. Jadi ya kembali lagi, itu hak saya juga. Perasaan tidak bisa dipaksakan, dan buat Putri juga saya tidak bisa memaksakan. Kalau memang dia menolak, terus terang tolak aja. Sekarang aku baru selesai syuting, terus sekarang aku lagi mau janjian sama Kak Arya. Katanya dia bilang mau ngasih surprise buat aku, tapi aku juga belum tahu nih dia mau ngasih surprise apa sih sebenarnya. Lama banget, tadi aku nunggu dari berapa, udah ada 1 jaman lebih lah ya, udah nunggu Kak Arya. Ini kayaknya orangnya udah datang nih. Tapi nggak tahu nih sama siapa nih, masih penasaran. Itu siapa sih sebenarnya? Enggak, maksudnya itu siapa aku nggak tahu. Tempat pertemuan berubah, entah karena menginginkan tempat yang lebih romantis atau karena ada sebab lain. Putri menunggu Arya di sebuah restoran. Tanpa membawa bunga layaknya orang yang akan menyatakan cinta, Arya pun mendatangi tempat Putri menunggu. Alih-alih membawa seikat bunga tanda cinta ataupun oleh-oleh khas Kolaka, Arya datang tanpa mandi atau sedikit berdandan agar terlihat lebih tampan. Maka seperti inilah pertemuan Arya dengan Rosnita Putri setelah 4 hari mereka terpisahkan oleh jarak dan bentangan lautan. Bunganya belakangan, mau natural, nggak bawa apa-apa. Tadi juga nggak mandi, nggak bawa bau. Biarin. Pokoknya mau natural, nggak bawa oleh-oleh, nggak bawa bunga, nggak bawa apapun. Pemirsa doain saya diterima ya. Kalau nggak diterima saya mau langsung pulang. Mau langsung nyari lagi. Ditungguin dari tadi nih. Mana oleh-olehnya? Kan Arya bilang, Arya nggak bawa apa-apa ke sini, murni tuh, nggak bawa kado, nggak bawa cincin, nggak bawa bunga. Kalau orang bawa kembang nanti cintanya karena kembang. Kalau orang bawa cincin, bunganya kena cincin. Tapi kalau Putri menerima cintanya Arya, nanti kadonya spesial. Masih rahasia-rahasiaan. Terus yang katanya surprise-nya itu, surprise-nya itu apa, Kak? Pemirsa, cocok nggak? Cocok ya? Nih ya, buat kan Putri belum tahu, anak saya ngedukung nih, biar dikasih tahu bedanya anak saya. Anak saya ngedukung. Ulang tahun Putri nggak datang. Kan aku syuting, Kakak. Oke, aku mengerti, syuting. Nah, sekarang sesuai janji pulang dari Kolaka, coba badan masih capek, belum ngapa-ngapain, langsung ke Putri. Dia bilang kemarin beneran salah sendiri, nantang, katanya suruh nyatain depan TV, itu diundang. Tidak seperti hari-hari sebelumnya yang dipenuhi rayuan maut dari Arya, tadi malam Arya menepati janjinya untuk langsung menyatakan cinta kepada Putri. Seakan ingin menunjukkan bukti keseriusannya, Arya pun menunjukkan BBM anaknya dan kemudian membacakan untuk Putri. Isi BBM itu, sang anak pendukung hubungan Arya dengan Putri. Lalu Arya pun mendesak Putri untuk memberikan jawaban, menerima atau menolak. Jadi kalau emang si Putri memang mau serius, Arya usia udah 36, udah 4 tahun menduda. Putri sebagai seorang gadis udah 26, udah sangat matang dong. Ya lumayan lah, Kak. Ya, udah sangat matang. Jadi kalau bagi Arya udah nggak ada waktu untuk bercanda. Yang ngirim hari Senin kemarin jam 7:30 malam, ya. Di sini ditulis Papa Cie sama Tante Putri. Cocok deh, tuh ya. Cuman ada satu hal yang Arya nggak bisa nunggu. Apa tuh? Jawaban dari Putri. Cukup bilang nerima atau tidak. Kalau nerima, kita lanjutin. Kayaknya Putri gimana? Apa mau tunangan? Mau dilamar atau gimana? Atau mau jalan dulu? Yang penting nerima dulu. Kalau emang enggak, Arya langsung pamit, langsung pulang. Mau minta maaf, udah ganggu waktunya Putri. Enggak, yang bingung, Kak. Kenapa sih prosesnya itu cepet banget, Kak? Kalau ketemu tuh baru sekali loh. Iya, Rin.
Desakan terus dilancarkan Arya. Namun, dengan gaya yang amat sopan, menangkis tanpa melukai perasaan Arya yang sudah terlanjur begitu menggebu mengejarnya. Aksi Arya dari memamerkan isi dompet hingga meminum air di gelas yang sama dengan Putri, rupanya tak cukup untuk menaklukkan hati Putri. Begitu halus cara Putri menjawab pernyataan cinta Arya. Sepintas lalu hanya terlihat belum mau menerima, meskipun sebenarnya menolak secara halus. Ini kita buktikan apakah Putri itu menerima saya karena materi atau bukan. Ini Rp1.000, ini $100. Nilainya sangat jauh berbeda, ya. Sekarang Arya mau tanya, kalau Putri nerima saya, berarti yang diambil Rp1.000. Kalau Putri nolak saya, berarti yang diambil $100 Amerika. Nah, ini bukan pelecehan ya. Ini buat bukti bahwa semua itu harus ada ujiannya. Kalau ini berarti Arya diterima. Kalau Putri milih ini berarti Putri nolak saya. Dan kalau nolak saya pun ini jadi milik Putri. Anggap aja ini buat kenang-kenangan. aja. Masa iya cuma ibaratnya dihargainnya segitu ya? Emang kita cewek apaan? Makanya kalau dia menerima saya berarti cukup dengan Rp1.000. Kalau misalkan yang mau deket sama aku, otomatis itu harus deket sama keluarga aku, ya kan? Terus? Harus deket sama keluarga aku karena kayak papa deh contohnya, kayak papa sama mama itu paling spesifik sama paling detail, harus yang kalau ada yang ngedeketin aku, intinya harus, kalau orang Jawa itu ada tata krama untuk perkenalan dari pihak keluarga. Iya, minum. Gitu. Ini tanda cinta cukup segelas berdua ya. Yeah. Ntar pinggir sini. Maunya Putri gimana? Ya harus kakak itu harus kenal sama mama papa aku gitu. Asik. Jadi ntar tanggapan mama sama papa, karena aku tuh dari dulu kan aku pasti nurut sama mama papa kan. Aku anak perempuan satu-satunya. Berapa bersaudara sih? Aku kebetulan aku itu 3 bersaudara. 3 bersaudara nomor 1. Aku anak kedua, aku perempuan sendiri. Menyadari cintanya ditolak Putri, padahal banyak wanita yang mendamba hidup bersamanya. Bagaimana Arya selanjutnya bertindak? Lunturkah cinta Arya kepada Putri? Benarkah ia mengadukan penolakan Putri ke Farhad Abbas yang telah membantunya dalam hal karir dan finansial? Saksikan Intens di segmen selanjutnya. Dia ini bukannya menolak, dia ini cuman pengen restu dari orang tuanya. Sebenarnya mah hatinya mah udah seneng banget. Tuh kan, ini masih kepedean ya, yo. Di balik kisah cinta Arya ada peran Farhad Abbas di dalamnya. Tidak hanya membantu dalam soal karir dan finansial, Farhad juga turun tangan soal jodoh. Namun benarkah Arya cepat mendapatkan popularitas dan cepat mendapatkan cinta yang instan karena Farhad? Lantas bagaimanakah reaksi Farhad ketika mengetahui jika Putri belum menerima cinta Arya?